anggota Polres di Mesuji terekam video sedang pesta sabu. Sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Video seorang anggota polisi di Mesuji yang sedang berpesta sabu viral di media sosial. Anggota polisi ini kini sudah dicopot dari jabatannya di Polres Mesuji dan sedang diperiksa di Polda Lampung. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang poluan yang menjabat sebagai salah satu kanit di Polres Mesuji terekam video sedang menggelar pesta sabu-sabu. Tersangka kini sudah dicopot dari jabatannya. Dalam video yang viral di media sosial, anggota Polres Mesuji Aibtu DA terekam sedang asik menggelar pesta sabu-sabu bersama seorang teman wanitanya. Dalam rekaman video ini terlihat Aibtu DA sudah ahli mengkonsumsi sabu-sabu. Kapolres Mesuji AKBP Alim saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dalam rekaman video yang sudah tersebar luas melalui media sosial tersebut adalah salah satu anggotanya. Aibtu DA merupakan poluan yang bertugas sebagai kanit operasional reserse di Satuan Narkoba Polres Mesuji. Tersangka Aibtu DA kini sudah dicopot dari jabatannya. Anggota Polres Mesuji, oknum anggota Polres Mesuji yang lagi viral, tentunya sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polda. Dan untuk tindak lanjut Polres Mesuji kami sebagai Kapolres sudah menindaklanjuti sehingga tidak menjadi polemik. Tentunya yang bersangkutan sudah kami copot dari jabatannya dan sudah kami mutasikan. Terus untuk tindak lanjut sendiri dari kepolisian Polres Mesuji terkait penyebar videonya kan? Untuk terkait penyebaran video, karena ini adalah Saat ini Aibtu DA sudah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan di Paminal Polda Lampung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka terancam dipecat dari Polri dan sanksi penjara. Sementara polisi juga masih memburu teman wanita yang bersama Aibtu DA karena terlibat pesta narkoba. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung menggelar sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian. Dalam pembacaan surat dakwaannya, jaksa mendakwa Alvin Andrian dengan 5 pasal berlapis. Sidang perdana kasus penyerangan dan penusukan terhadap pendakwah Syekh Ali Jaber dengan terdakwa Alvin Andrian mulai dipersidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Sidang diketuai oleh Majelis Hakim Dadi Rahmadi. Dalam pembacaan surat dakwaannya, Jaksa Abdullah Nur Deni mendakwa Alvin Andrian dengan pasal yang berlapis, yakni persangkaan pasal upaya percobaan pembunuhan, penganiayaan berat, serta membawa senjata tajam tanpa hak di muka umum. Persangkaan pasal berlapis oleh jaksa terhadap terdakwa Alvin Andrian sendiri setelah berita acara pemeriksaan. Dalam berkas BAP tersebut, terdakwa Alvin Andrian secara jelas dan terang merencanakan penyerangan dan penusukan terhadap korbannya, Syekh Ali Jaber. Penyerangan terjadi hingga berujung penusukan yang berakibat korban mengalami luka cukup berat. Kita akan menyiapkan beberapa nanti saksi ya, saksi ahli yang tentunya akan bisa menjelaskan ya kebenaran materialnya. Ya kami tidak dalam konteks ingin bagaimana membela
kesalahannya, tapi menempatkan ya perbuatan itu pada konteks yang sebenarnya, sehingga Alvin ini betul-betul dihukum sesuai dengan kesalahannya. Ya. Tadi kan Anda sudah menyaksikan, primer adalah pembunuhan berencana percobaan, ya, pembunuhan, penganiayaan yang direncanakan dan lain sebagainya. Apakah nanti itu bukti? Ya. Apakah nanti yang hanya terbukti nanti ada penganiayaan biasa, ya? Usai mendengarkan pembacaan dakwaan dari JPU Kejari Bandar Lampung, Majelis Hakim kemudian mempersilahkan terdakwa beserta kuasa hukumnya untuk mengajukan eksepsi. Namun, ditolak oleh kuasa hukum terdakwa dengan alasan agar mempercepat tahapan proses persidangan selanjutnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Sebelumnya, pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk seorang pemuda saat sedang menghadiri acara di Masjid Falahuddin, Sukajawa, Bandar Lampung. Akibat kejadian tersebut, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di lengan kanan. Syekh Ali Jaber ditusuk saat sedang menghadiri wisuda tahfiz Quran. Video detik-detik orang tak dikenal menusuk Syekh Ali Jaber beredar di media sosial. Akibat kejadian itu, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusukan di lengan kanan. Syekh Ali Jaber sempat dirawat di Puskesmas Gedong Air, Bandar Lampung. Penusukan terjadi sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Pelaku diketahui berasal dari daerah setempat. Saat kejadian, Syekh Ali Jaber sedang mengoreksi bacaan salah satu calon wisuda tahfiz Quran. Tiba-tiba, AA mendatangi dan menusuk pisau ke arah Syekh Ali Jaber. Beruntung, Syekh Ali Jaber berhasil menepis pisau hingga hanya melukai lengan kanannya. Jemaah yang menghadiri acara langsung mengamankan pelaku. Pelaku AA sempat dihajar massa. Dia lalu dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Melalui akun media sosialnya, Syekh Ali Jaber memberikan keterangan terkait penyerangan ini. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ada orang datang dan Allah selamatkan dari pembunuhan. Saya bisa selamat karena Allah takdirkan saya angkat tangan di posisi ke depan leher dan dada, dan tusukannya cukup keras, cukup kuat, sampai separuh tusuk masuk ke dalam, cukup dalam. Tapi alhamdulillah di tangan saya patah di leher, sampai batah pisaunya. Saya sendiri yang lepaskan pisaunya yang sudah patah di dalam, saya keluarkan. Alhamdulillah. Hingga kini AA masih ditahan di Polsek Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Beredar kabar jika AA mengalami gangguan kejiwaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang dengan gangguan jiwa di Lampung Barat tinggal di gubuk tepi jurang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Seorang perempuan dengan gangguan jiwa di Lampung Barat terpaksa harus hidup sendiri di sebuah bilik sempit. Mirisnya, orang dengan gangguan jiwa tersebut tak pernah mendapatkan perawatan medis yang serius. Di gubuk inilah Sumiati sehari-hari tinggal. Warga Talang 8, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau ini menghabiskan waktunya di gubuk sempit berukuran 2 x 2 meter persegi. Bukan hanya sempit, gubuk yang dihuni perempuan 38 tahun ini juga tak memiliki fasilitas MCK. Sumi harus menuju kubangan air yang terletak beberapa meter di bawah gubuk jika ingin mandi dan buang air. Keluarga terpaksa menempatkan Sumi di gubuk di lereng curam ini. Kakak Sumi, Matnur, berdalih tak ada lahan datar tersisa dari tanah warisan orang tua mereka.
Keluarga juga tidak dapat mengobati Sumi secara serius. Pekerjaan Mat Nur sebagai buruh tani dan pedagang buah musiman tak mampu membiayai pengobatan Sumi. Apalagi Mat Nur sekeluarga menyandang status keluarga prasejahtera yang rutin disantuni pemerintah. Kesulitan ekonomi ini diperparah buruknya administrasi kependudukan Sumi karena tidak memiliki selembar pun dokumen kependudukan. Pasien ODGJ ini tidak memiliki kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran. Bahkan, Sumi selalu luput dari berbagai bentuk bantuan sosial yang kini gencar digulirkan pemerintah di tengah pandemi. Ya mungkin bawaan lahir entah gimana lah, nggak tahu namanya, ditinggal orang tua gitu kan Pak ya. Emaknya juga nggak ada. Kalau kata Pak Menteri apa sakitnya? Ya agak-agak stres gitulah. Setengah stres, setengah enggak gitu. Ya, bingung juga kita ngatasinya itu Pak. Penyebabnya apa katanya Pak? Ya gejala-gejala stres dikit-dikit gitu. Tapi kalau sama orang-orang ingat sebentar gitu hilang lagi orangnya. Satu-satunya pengobatan yang diterima Sumi adalah layanan obat gratis penyandang ODGJ dari puskesmas setempat. Setiap 2 atau 3 bulan sekali mantri dari puskesmas datang memberi obat. Namun sudah 2 bulan belakangan, Sumi tak minum obat karena jatah yang baru tak kunjung tiba. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Salah satu kantor desa di Kabupaten Lampung Utara, Lampung, didesain mirip dengan Istana Kepresidenan di Jakarta. Ide pembuatan ini muncul setelah sang kepala desa melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan. Terinspirasi dengan megahnya Istana Merdeka di Jakarta, kantor desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Lampung Utara, disulap mirip dengan Istana Kepresidenan. Bangunan terlihat megah dengan 6 pilar raksasa. Lambang burung Garuda Indonesia terletak tepat di atas gedung yang seolah menggambarkan istana negara asli. Diharapkan dengan adanya gedung tersebut, masyarakat yang memiliki keperluan di kantor desa dapat sekaligus menikmati ataupun bersuah foto. Warga senang dengan kantor desa seperti istana negara. Bagi mereka, tak perlu pergi ke Jakarta hanya untuk melihat istana negara. Karena di desa mereka sendiri, bangunan itu ada, meski hanya tiruan. Kalau saya lihat kalau yang kayak di TV itu ke Istana Negara, Pak. Istana Negara? Iya, Istana Negara. Pak, ini sudah lama berdiri, Pak? Baru tahun 2020 ini, Pak. Setahu kita 2020. Iya, tahun 2020 ini. Pak, kita sebagai warga bangga nggak sih Pak punya gedung ini? Bangga sekali, Pak. Bangga sekali, artinya kami warga masyarakat nggak perlu jauh lah ke Jakarta mau ke istana. Artinya cukup di desa kami aja sudah ada gitu. Gedung desa tersebut dibangun di tahun ini menggunakan dana desa. Sementara tanah yang merupakan hibah dari salah satu tokoh masyarakat setempat. Bangunan tersebut belum sepenuhnya rampung, sebab di sekitaran gedung itu nantinya akan dibangun aula, masjid, tempat pengajian anak-anak, serta pagar, sehingga benar-benar seperti istana presiden yang asli. Impian dan cita-cita saya membangun kantor desa mirip Istana Merdeka yang ada di Jakarta. Yang kita ketahui dari 75.000 desa yang ada di Republik Indonesia ini hanya ada 2, yaitu 1 di Surabaya, Jawa Timur, Kabupaten Jember. Yang kedua letaknya ada di Sumatera, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara, tepatnya ada di desa saya, Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara. Alhamdulillah, dengannya terbangun kantor desa ini, harapan saya menjadi tempat wisata desa bagi khususnya masyarakat yang ada di Lampung dan masyarakat yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Gak perlu jauh-jauh datang ke Jakarta, silakan. Sangat dengan senang hati, boleh foto, boleh selfie di kantor desa Cempaka.
Rencananya bangunan ini akan diresmikan di awal tahun mendatang. Diharapkan masyarakat yang berkunjung dan ingin bersuah foto dapat menjaga kebersihan. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar gembira untuk guru honorer yang ada di Kota Bandar Lampung. Pemkot Bandar Lampung akan mendapatkan jatah pengangkatan guru honorer lebih dari 2.000 orang. Wali Kota Bandar Lampung Herman Hasanusi menyatakan, berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, tahun depan Pemkot mendapatkan 2.000 lebih jatah pengangkatan guru honorer menjadi ASN. Informasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan tahun depan akan mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak. Jadi pegawai. Pak, itu yang dari golongan apa, Pak? Dari yang K2 ada, apa gitu? bukan yang ini, yang honor-honor, yang ada honor sekarang, bukan mengangkat yang baru, enggak. Yang honor-honor sekarang. Pak, terkait itu kan kemarin ada temuan SMP 3. Itu sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim memastikan guru honorer bisa melakukan tes online pada 2021. Kemendikbud menargetkan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi ASN. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkab Lampung Selatan menggelar apel siaga bencana alam di lapangan Korpri Pemkab setempat. Apel siaga dilakukan sebagai antisipasi terjadinya bencana alam di musim hujan. Apel siaga penanggulangan bencana alam digelar sesuai dengan protokol kesehatan. Apel ini merupakan bentuk kesiapsiagaan serta kewaspadaan Pemkab menghadapi bencana alam di musim hujan. Selain itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memprediksi adanya fenomena alam La Nina selama Oktober hingga Desember. Aparat terkait diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, peralatan, serta kewaspadaan manajemen dalam menyikapi terjadinya bencana alam. Penyelenggaraan apel siaga penanggulangan bencana alam pada hari ini adalah sebagai bentuk kesiapsiagaan serta kewaspadaan kita dalam menghadapi bencana alam yang kapan saja bisa datang. Apalagi saat ini kita sedang menghadapi musim. Dari Lampung Selatan, Rudi Apriyadi dan Alsi Swadi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Keindahan Pantai Labuhan Jukung di pesisir barat. Informasi selengkapnya hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai kabupaten termuda di Lampung, pesisir barat menyimpan banyak potensi wisata pantai yang eksotik. Salah satunya adalah Pantai Labuhan Jukung. Bagaimana keindahannya? Kita simak liputan berikut. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Ferlisi Andini undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Seperti inilah keindahan Pantai Krui Labuhan Jukung yang terletak di Kabupaten Pesisir Barat. Daerah ini sangat populer atas objek wisata pantai yang dimiliki karena sepanjang sisi wilayahnya merupakan area lautan. Sejauh mata memandang, hamparan pasir yang indah dan luas sepanjang pantai membuat pengunjung kagum ketika memasuki wilayah pesisir barat. Apalagi dengan keindahan laut yang masih bersih dan alami, sehingga mampu memanjakan mata
saat menyaksikan setiap sudut keindahan pantai ini. Pantai Krui bahkan dinobatkan sebagai pantai yang memiliki gelombang yang tinggi dan terbaik nomor 2 di dunia, sehingga menjadikan salah satu spot terfavorit untuk para peselancar dari berbagai negara. Biasanya, pengunjung mulai berdatangan saat sore hari. Sembari menunggu momen matahari tenggelam atau sunset, wisatawan melakukan berbagai aktivitas seperti berenang di laut, menikmati kelapa muda di bawah pepohonan rindang, dan tak sedikit juga yang bersuah foto bersama rekan-rekannya. Kemarin rencana nggak ada rencana kesini sih, cuma sekalian liburan aja, jadi dari Lampung Tengah hampir kesini aja. Oh gitu. Udah berapa kali kesini? Baru pertama kali ini. Awal nyampe di sini gimana ngelihat pantainya? Kalau perjalanan sih lumayan sih dari Kota Limanya, tapi setelah sampai sini terbayar sih, lumayan bagus pantainya dibandingkan di mana Pesawaran, jauh lebih bagus di sini ternyata. Kenapa kok lebih bagus di sini? Masih bersih pantainya di sini, jadi nyaman aja kita di sini gitu aja sih. Betah nggak di sini, Pak? Kalau ada kesempatan mudah-mudahan kesini lagi. Saat ini, Pantai Krui Labuhan Jukung masih menjadi salah satu spot objek wisata pemerintah setempat. Bagi pengunjung yang ingin berwisata ke sini, tak perlu mengeluarkan biaya masuk atau gratis. Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.